Oke, kali ini kita akan mengupas sebuah transformasi yang, ya ampun, skalanya raksasa banget dan lagi terjadi tepat di depan mata kita. Ini tuh kisah tentang gimana sebuah negara kepulauan terbesar di dunia lagi membangun masa depannya, bit demi bit. Pernah kebayang nggak sih gimana caranya negara dengan 280 juta penduduk yang tersebar di ribuan pulau bisa bertransformasi jadi raksasa digital? Ini bukan lagi pertanyaan teknis biasa ya, ini adalah tantangan skala epik yang sedang coba dijawab oleh Indonesia saat ini. Nah, perlu diingat, transformasi ini nggak terjadi gitu aja. Ada arus global yang kuat banget yang maksa semua negara, termasuk kita, Indonesia, buat gerak cepat. Kalau nggak, ya ketinggalan. Jadi ini benar-benar bukan pilihan lagi, tapi udah jadi keharusan biar bisa tetap bersaing. Coba kita lihat data dari World Economic Forum ini, ya. Ternyata, akses digital itu bukan lagi nice to have atau pelengkap. Sama sekali bukan. Sekarang itu jadi pendorong utama transformasi bisnis. Bayangin aja, 6 dari 10 perusahaan di dunia nganggap ini faktor nomor 1. Ini beneran fondasi ekonomi yang baru. Terus, teknologi apa nih yang jadi jagoannya? Jawabannya jelas banget. Lihat deh, 86% pemimpin bisnis nunjuk AI dan Big Data sebagai the real game changer. Dan ini bukan lagi cerita film sci-fi, teman-teman. Ini adalah realitas bisnis hari ini yang bakal ngerombak total cara kita kerja. Oke, jadi teknologinya ada, semangatnya ada, keren. Tapi, selalu ada tapinya kan? Ada satu ganjalan terbesar dalam perjalanan ini. Dan jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Gimana nggak? Ekspektasinya kan tinggi banget. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia itu lagi balapan ngadopsi AI, robotik, big data. Semua berharap bisa merevolusi bisnis mereka. Tapi, sayangnya, harapan setinggi langit ini seringkali nabrak tembok kenyataan yang pahit. Nah, angka ini, 63%. Inilah kuncinya. Angka ini mewakili suara mayoritas perusahaan yang mentok di masalah yang sama. Masalah apa itu? Dan ternyata penghalang terbesarnya itu bukan mesin atau kode, bukan juga soal duit atau infrastruktur. Masalahnya, ini soal manusia. Ya, manusia. 63% perusahaan itu pusing 7 keliling nyari orang dengan skill yang pas buat ngejalanin semua teknologi canggih ini. Tapi jangan salah, skill di sini tuh bukan cuma soal jago ngoding ya. Jelas, AI dan Big Data itu paling dicari. Tapi coba deh lihat lebih dalam. Yang dibutuhin itu justru creative thinking, analytical thinking, bahkan hal-hal kayak ketahanan dan kelincahan. Jadi ini tuh kombinasi unik antara skill teknis level dewa sama kemampuan berpikir khas manusia yang nggak bisa digantiin mesin. Oke, jadi di satu sisi ada tuntutan global yang kenceng banget, di sisi lain ada skills gap yang gede. Terus apa jawaban Indonesia? Nah, Indonesia ngerespon ini langsung dari akarnya, dengan membangun tulang punggung digital yang supermasif buat nopang seluruh negeri. Dan disinilah Telkom Indonesia masuk ke panggung utama. Mereka itu bukan cuma penyedia internet biasa loh, mereka itu arsiteknya yang lagi ngebangun fondasi utama buat masyarakat digital Indonesia. Dan skalanya, wah, siap-siap aja, ini benar-benar luar biasa. Oke, kita mulai dari angkanya ya, biar kebayang. Lebih dari 177.000 kilometer kabel fiber optik. Coba deh bayangin, itu cukup buat ngelilingin bumi lebih dari 4 kali. Ini tuh bener-bener jalan tol super cepat buat data yang nyambungin seluruh Nusantara. Lanjut, ada lebih dari 280.000 menara seluler dan BTS. Infrastruktur ini memastikan koneksi nyampe ke lebih dari 95% populasi kita, dari kota besar sampai ke desa-desa terpencil. Konektivitas itu bukan lagi barang mewah, tapi udah jadi kebutuhan pokok. Nah, semua data yang seabrek ini kan butuh otak buat ngolahnya. Disinilah peran data center. Kapasitasnya sekarang 48 megawatt, tapi targetnya bahkan meroket jadi 300-400 megawatt di tahun 2030. Dan yang paling penting nih, semuanya itu dirancang AI ready dan sumber energinya dari energi terbarukan. Keren? Oke, infrastrukturnya gede banget, keren. Tapi terus kenapa? Ini semua bakal percuma kan kalau nggak ada dampak nyatanya? Jadi pertanyaannya, gimana caranya semua kabel dan menara ini bisa berubah jadi peluang buat jutaan orang dan bisnis di Indonesia? CEO-nya Microsoft, Satya Nadella, pernah bilang, AI itu bukan cuma soal bikin kerjaan jadi lebih efisien, bukan. Ini soal gimana kita bisa memperbesar kue ekonomi, membuka sumber pendapatan baru, dan pastinya naikin PDB negara. Dan hal ini udah kejadian loh. Contohnya Padi UMKM. Platform ini itu kayak jembatan digital yang nyambungin lebih dari 126.000 UMKM sama pembeli-pembeli kakap, yaitu BUMN. Hasilnya,
Wow, nilai transaksinya tembus 17 triliun rupiah. Nah, ini dia bukti nyata gimana konektivitas bisa diubah jadi kemakmuran. Jadi, semua ini, dari kabel yang ditanam di dasar laut sampai aplikasi yang ada di HP kita, semuanya itu nyambung ke satu tujuan yang jauh lebih besar. Tujuan itu adalah visi nasional jangka panjang kita, Indonesia Emas 2045. Jadi, ini penting banget buat dipahami. Ini bukan lagi sekedar proyek teknologi buat gagah-gagahan, sama sekali bukan. Ini adalah proyek pembangunan bangsa. Tujuannya apa? Buat memperkuat kedaulatan kita, numbuhin ekonomi, dan yang paling penting, mastiin Indonesia bisa bersaing, bahkan jadi pemimpin di panggung dunia. Nah, visi besar ini ditopang sama 6 pilar utama. Jelas ada soal naikin PDB, buka lapangan kerja baru, dan sebagainya. Tapi coba diperhatiin, pilar nomor 4, kedaulatan data. Ini super krusial. Kenapa? Karena ini adalah upaya buat mastiin aset digital kita yang paling berharga itu tetap aman di sini, di dalam negeri, dan dikelola sama talenta-talenta Indonesia sendiri. Jadi, fondasinya sedang dibangun dengan sangat kokoh. Jalan tol digitalnya udah terbentang luas. Pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apakah Indonesia siap, tapi apa yang akan diciptakan oleh para inovator, wirausahawan, dan kreator Indonesia di atas fondasi digital mahakarya ini. Panggungnya sudah disiapkan.